Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu sholli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan saya Daniel SPDI pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran daripada yang pernah kita bahas minggu lalu. Baik anak sekalian, untuk lebih berkahnya pertemuan kita pada kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu sebagai pembuka pertemuan kita pada hari ini. Baik anak sekalian, saya akan tunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa kepada saudara-saudari muslimah. Silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh saudari muslimah. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita pada kali ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, saya mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya minta kepada anak-anak sekalian untuk mengungut sampah yang ada di sekitar kalian dan silakan dibuang di tempat sampah yang tersedia di luar kelas. Dan kalau misalnya sudah bersih, ya sudah bersih? Ya Pak. Oke, kalau sudah bersih, saya akan mengecek kehadiran dan kerapihan kalian. Yang disebut namanya silakan mengucap hadir. Muslimah Nur Aini, Hadir Pak. Musdalifah, Hadir Pak. Fatimah Az-Zahra, Jazila, Nur Halifah, Nur Alia. Alhamdulillah, anak-anak sekalian hadir semua. Itu menunjukkan bahwasanya anak-anak sekalian semangat dan siap untuk belajar pada hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, saya punya ice breaking. Kalian mungkin sudah terbiasa dengan ice breaking. Ice breaking kali ini tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Masih ingat? Kalau begitu, ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan memasuki daripada materi kita pada hari ini. Baik anak sekalian, sebelum kita memasuki materi, saya punya pertanyaan. Oke, dulu ya.
Pertanyaan persepsi. Apa yang menyebabkan iblis diusir dari surga? Ada yang tahu? Apa yang menyebabkan iblis diusir dari surga? Oke, nanti kita bahas. Yang kedua, selebrasi apa yang biasa dilakukan pemain bola setelah mencetak gol? Pernah menonton sepak bola, kalau dia sudah mencetak gol, biasa dia lakukan gerakan refleks sebagai bentuk rasa gembiranya. Apa? Oke, sujud. Oke. Yang ketiga, pernahkah kalian lupa bacaan atau gerakan tertentu dalam sholat? Pernah. Ya, nanti kita bahas apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita lupa bacaan atau gerakan tertentu dalam sholat. Yang keempat, pernahkah kalian sholat berjamaah subuh di masjid pada hari Jumat, kemudian setelah imam membaca ayat tertentu langsung sujud? Tidak? Nah, ada yang pernah, ada yang tidak. Oke, nanti kita bahas. Ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Jadi tadi itu yang menyebabkan iblis diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ini bukan sujud penghambaan, tapi sujud sebagai penghormatan. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang pertanyaan tadi apa yang ini? Yang kedua itu ketika pemain sepak bola mencetak gol, ia bersujud syukur. Dan ketika seseorang lupa bacaan atau gerakan tertentu dalam sholat, itu namanya ia harus melakukan namanya sujud sahwi, dan itu kita akan bahas nanti. Dan ketika kita sholat subuh berjamaah di masjid dan imamnya tiba-tiba langsung sujud, itu namanya sujud tilawah. Oke, paham? Nah, tahukah kalian apa itu sujud syukur? Tidak, yang nanti kita bahas juga. Yang kedua, apakah ini masuk sujud sahwi? Nah, kapan disunahkan melakukan sujud tilawah? Oke, kita bahas nanti ya. Oke, sebelum kita masuk materi, harus kalian ketahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, siapa yang bisa baca tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini? Saya tunjuk Nur Alia, silakan dibaca tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mengetahui pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan tata cara melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan benar. Tepuk tangan buat saudara-saudari Ali. Lanjut. Ini sudah. Nah, sekarang pengertian sujud syukur. Tadi kan saya tanya apa itu sujud syukur. Kalian ada yang menjawab, ada yang tidak. Nah, pengertian sujud syukur itu adalah sujud sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapat apa yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Oke, gitu ya. Jadi kita sujud itu atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baik itu nikmat besar atau mungkin terhindar dari musibah. Oke? Itu
Ya, itu pengertian sujud syukur. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan sujud syukur, yaitu yang pertama berniat terlebih dahulu, terus tasyahud akhir, terus sujud, terus duduk sejenak, setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tata caranya. Selanjutnya pengertian sujud sahwi. Nah, ini sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan seseorang untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan dalam sholat. Kesalahan yang dimaksud dapat berupa lupa jumlah rakaat, salah membaca bacaan, atau melakukan gerakan yang tidak sesuai. Tata caranya yaitu satu, jika lupa rakaat maka disunahkan melakukan 2 sujud sahwi. Jika salah bacaan disunahkan melakukan 1 sujud sahwi. Terus pengertian sujud tilawah. Nah, sebelum kita lanjut, supaya kita tidak semangat dalam menerima pelajaran pada hari ini, saya lagi punya ice breaking. Siap? Siap. Supaya kita tidak semangat belajar, toh? Nah, kalau kita semangat belajar, kita juga mudah menerima daripada atau mudah memahami daripada pelajaran. Oke, supaya tidak mengantuk, kita harus semangat. Siapa yang masih ingat tepu jempol? Masih ingat semua tepu jempol? Masih? Nah, kalau begitu kita tepu jempol. Tepu jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol merah. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Oke, pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan saat membaca atau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang mengandung perintah untuk sujud. Ayat-ayat ini disebutkan dengan ayat sajadah dan terdapat 14 ayat sajadah di dalam Al-Quran. Okay. Terus tata caranya yaitu 1, ketika membaca atau mendengarkan ayat sajadah, berhenti atau mendengarkan ayat sajadah. Nah, kalau kamu membaca ayat sajadah, berhenti. Kalau kamu mendengarkan, berhenti. Kalau kamu membaca, berhenti membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Terus sujud tilawah, setelah itu sujud sejenak, duduk sejenak setelah sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan yang bertanya. Apa itu? Silakan tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, muslimah mau bertanya. Apa pertanyaannya? Apa yang dibaca kalau sujud tilawah? Saudara-saudari muslimah bertanya apa yang dibaca ketika kita sujud apa? Sujud tilawah. Ada yang tahu? Tidak ada. Oke. Bacaan sujud tilawah itu dengarkan. Begini bacanya. Sajada wajhiyya lillazi khalaqahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bisa? Bagaimana saudara muslimah puas terjawab pertanyaannya? Nah, siapa lagi yang bertanya? Silakan bertanya. Saya kasih kesempatan. Saudari Hanifah mau bertanya?
Apa pertanyaannya? Jika ingin melakukan sujud sahwi, apa yang akan dibaca? Niatnya, Pak. Saudari Nur Hanifah bertanya, apa niat dan bacaan sujud sahwi? Sujud sahwi itu dilakukan di dalam sholat. Jadi sahwi artinya lupa. Ya. Niatnya itu berniat saja di dalam hati, berniat sujud sahwi. Terus bacaannya begini, bacaannya dengarkan. Subhana man la yanamu wala yasfu. Subhana man la yanamu wala yasfu. Subhana man la yanamu wala yasfu. Itu bacaan ketika kita melakukan sujud sahwi. Artinya itu maksud Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Bagaimana? Terjawab? Oke. Ya. Oke, setelah ini saya akan bagi kalian beberapa kelompok. Dan saya kira penjelasan pada materi ini sudah saya jelaskan semuanya dan kalian sudah bertanya. Alhamdulillah dari pertanyaan itu mudah-mudahan menjadi ilmu buat penanya dan juga bagi teman-temannya yang mendengarkan. Amin. Oke. Setelah ini saya akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Langsung saya tunjuk ya. Langsung saja saya tunjuk. Kelompok satu, saudari Muslimah Musdalifah sama Fatimah Al-Zahra dan siapa ini? Jazila. Yang kelompok dua, Nur Aini, Nur Khalifah, Nur Alia, Nur semua ini. Yang kelompok dua. Kelompok satu silakan di sebelah kiri, kelompok dua silakan di sebelah kanan. Jadi LKPD-nya saya kembalikan ini ya. Saya kembalikan. LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik atau kelompok. Perhatikan kelompok satu tulis anggotanya berapa, terus yang harus ada diskusikan dengan teman kelompok kalian, yaitu bagaimana menurutmu jika seseorang tidak melakukan sujud sahwi padahal dia lupa bacaan atau gerakan tertentu dalam sholat, apakah sholatnya sah atau tidak sah? Jelaskan alasanmu beserta dalilnya. Oke, silakan didiskusikan dengan teman kelompok kalian. Oke, sebagai referensi saya akan bagikan kepada kalian buku paket. Nah, silakan dicari jawabannya di sini. Jadi silakan berdiskusi. Jadi ingat ya, di tengah-tengah kalian mengerjakan tugas kelompok,
saya akan menilai daripada sikap kalian. Oke, saya akan menilai daripada sikap kalian. Selesai daripada tugas kelompok kalian? Nah, kalau sudah selesai, saya akan mendengarkan daripada hasil diskusi setiap kelompok. Perwakilan kelompok saya itu silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, bagaimana menurutmu jika seseorang tidak melakukan sujud sahwi padahal ia lupa bacaan atau gerakan tertentu dalam sholat? Apakah sholatnya sah atau tidak? Jelaskan alasanmu beserta dalilnya. Jawaban kami, sholatnya tetap sah karena sujud sahwi bukanlah sesuatu yang wajib dilakukan atau sunnah. Dalil dari sujud sahwi, apabila kalian ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, maka tinggalkan keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la
tidur dan lupa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hasil dari diskusi kelompok 1 yang telah dipresentasikan. Baik, saya mau dengar hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Pertanyaannya, bagaimana menurutmu jika seseorang tidak melakukan sujud sahwi padahal ia lupa bacaan atau gerakan tertentu dalam sholat? Apakah sholatnya sah atau tidak sah? Jelaskan alasanmu beserta dalilnya. Jawaban kami, hukum jika seseorang lupa bacaan atau gerakan tertentu dalam sholat lalu dia tidak melakukan sujud sahwi, apakah sholatnya sah atau tidak sah? Hukum bagi yang telah melupakan jumlah rakaat dan tidak sujud sahwi, maka ibadah sholat orang tersebut tetap sah karena sifatnya sunnah. Alasannya, sholat seseorang tetap sah karena sujud sahwi bukan sesuatu yang wajib dilakukan. Dalilnya menurut hadis riwayat Muslim menyatakan, apabila kalian ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, maka tinggalkan keraguan dan ambillah yang yakin, kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Demikian dari hasil kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah mendengarkan daripada hasil kerja kelompok dan kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau saya dengar dan saya cermati tadi, jawabannya sama. Ya, jawabannya sama. Apakah sholatnya seseorang itu tetap sah ketika dia tidak sujud sahwi, padahal dia lupa bacaan atau gerakan tertentu dalam sholat? Ya, sholatnya tetap sah. Nah, sholatnya tetap sah karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Sunnah artinya kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Oke, ya, kalau saya kasih nilai dari masing-masing kelompok 100, semuanya dapat 100. Oke, ya. Setelah ini kita akan mengerjakan daripada LKPD selanjutnya. Dan ini kan kerja kelompok. Setelah ini kalian akan mengerjakan daripada tugas per individu. Jadi silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, hasil kerja kelompoknya dikumpul ke depan, begitu pula dengan buku paket. Oke. Jadi di sini silakan kalian tulis nama kalian di pojok kanan atas supaya saya mudah dalam memeriksa tugas kalian. Ini hanya pilihan dia. Silakan dibagi ke belakang.
Oke, sebagai referensi, saya akan membagikan kepada kalian buku paket agama Islam. Jadi silakan dicari jawabannya di sini ya. Sudah? Sudah? Ya, kalau sudah silakan dikumpul dengan buku paketnya. Mana buku paketnya? Alhamdulillah kalian sudah mengerjakan dua tugas dalam pertemuan ini. Tugas kelompok sudah selesai, tugas individu juga sudah selesai. Untuk tugas kelompok tadi sudah saya kasih nilai, semuanya masing-masing mendapat
100. Untuk tugas individu nanti saya akan periksa di kantor atau di rumah, mengingat karena masih ada guru yang mau masuk setelah saya. Oke, masih semangat? Masih semangat? Oke. Sebelum kita tutup, saya ingin menyimpulkan daripada materi kita pada siang hari ini. Itu kita sudah belajar daripada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kesimpulannya, jadi sujud syukur itu kita disunahkan melakukan sujud syukur ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari musibah. Oke? Caranya itu ada spontan dan ada yang tidak spontan. Contoh misalnya yang spontan itu seperti pemain bola setelah mencetak gol. Itu tidak perlu bersuci atau berwudu. Yang tadi itu tidak spontan. Spontan. Yang tidak spontan seperti begini, kamu sudah melaksanakan sholat maghrib. Setelah itu sholat sunnah maghrib. Setelah itu kamu merasa bersyukur karena dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup pada waktu itu. Dan kalian bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tidak spontan. Dan itu dalam keadaan suci. Oke. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa bacaan atau gerakan tertentu di dalam sholat. Bacaannya itu Subhana man la yanamu wa la yasbu. Oke. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi ketika kalian membaca ayat sajadah, kalian berhenti dulu, baru sujud sebagai sujud tilawah. Nah, kalau misalnya kalian mendengarkan mendengarkan ayat sajadah, kalian disunahkan melakukan sujud tilawah. Oke? Sampai sini mengerti? Oke. Sebelum kita tutup, saya mau bertanya terlebih dahulu. Oke? Apa itu sujud syukur? Apa itu sujud syukur? Coba silakan dijawab. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Ya. Jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika dia mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya mau bertanya. Apa itu sujud sahwi? Siapa yang bisa? Coba katakan. Sujud sahwi. Kalau tidak ada katakan, saya tuju langsung orangnya. Nur Alifah. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa rakaat atau bacaan sholat. Betul. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa bacaan atau gerakan tertentu dalam sholat. Pertanyaan terakhir, siapa yang mau menjawab? Apa itu sujud tilawah?
Kalau tidak ada yang mau katakan, saya langsung tunjuk lagi. Nur Aini, apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat suci Al-Quran atau ayat suci Al-Quran atau ayat sajadah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat suci Al-Quran atau ayat sajadah. Jadi sujud tilawah itu sujud yang dilakukan seseorang ketika mendengar atau membaca ayat suci Al-Quran atau ayat sajadah. Oke. Ya, alhamdulillah kita sudah melalui beberapa proses dalam materi ini, dan saya anggap kalian sudah paham apa itu sujud sahwi, apa itu sujud syukur, dan apa itu sujud tilawah. Oke, jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan belajar pada bab 5, yaitu tentang sholat sunnah. Jadi kan bab 4 kita sudah selesaikan bab 4, dan pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan bab 5 dengan materi sholat sunnah. Paham? Masih semangat? Masih semangat? Supaya kalian tidak semangat dan tidak mengantuk, saya punya ice breaking. Paham? Masih ingat tepuk P5? Masih. Ayo kita tepuk P5. Tepuk P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke, terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon maaf.